Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kasih pun perlu tegas, tidak selamanya Tuhan mentolerir kesalahan kita. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Korintus 13 ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kepada mereka yang di masa lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain, telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan bersikap lunak terhadap mereka, pada waktu aku datang lagi. Sebab, kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berbicara dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Sebab, sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 2 Korintus 13, ayat 1 sampai ayat 4, di mana Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus dengan nada yang tegas. Ini adalah kunjungan ketiganya, dan ia menegaskan bahwa setiap perkara harus diselesaikan berdasarkan kesaksian 2 atau 3 orang saksi. Paulus telah memberikan peringatan sebelumnya, namun sebagian jemaat tetap hidup dalam dosa dan meremehkan otoritas rohaninya. Paulus ingin menunjukkan bahwa Kristus tidak lemah dalam menghadapi mereka, tetapi kuat di antara mereka. Meskipun Kristus disalibkan dalam kelemahan, ia hidup oleh kuasa Allah. Demikian pula, Paulus dan rekan-rekannya mungkin tampak lemah, tetapi mereka hidup bersama Kristus oleh kuasa Allah. Relevansi firman Tuhan dengan kehidupan kita saat ini. Dalam kehidupan kita saat ini, kita seringkali mengandalkan kesabaran Tuhan dan menganggap bahwa kasih-Nya akan selalu mentolerir kesalahan kita. Namun, kasih Tuhan juga mengandung ketegasan. Ia menginginkan pertobatan dan perubahan hidup dari kita. Pertanyaan berikut ini untuk kita renungkan. Apakah kita telah menyalahartikan kesabaran Tuhan selama ini sebagai kelemahan? Tuhan menginginkan kita untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ia memberikan waktu bagi kita untuk bertobat, tetapi waktu itu tidak akan berlangsung selamanya. Kasih-Nya yang sejati juga menegur dan mendisiplinkan kita, agar kita kembali ke jalannya. Mari kita mengakui kekurangan, kesalahan, dan dosa kita, karena telah mengabaikan firman Tuhan. Tuhan, aku mengakui bahwa aku telah menyalahartikan kesabaran-Mu sebagai kelemahan. Aku telah mengabaikan teguran-Mu dan terus hidup dalam dosa. Aku mohon ampun dan memohon agar Engkau memperbarui hatiku. Aku berkomitmen untuk mengindahkan pesan-Mu, belajar dari pelajaran yang Engkau berikan, menjauhi larangan-Mu, dan menaati perintah-Mu. Mari kita pertegas komitmen kita dengan mantra iman berikut ini. Tuhan, aku percaya bahwa kasih-Mu menegur dan mendisiplinkan aku demi kebaikanku. Aku menerima teguran-Mu dengan hati yang terbuka, dan siap untuk berubah. Aku percaya bahwa dalam kelemahan, kuasa-Mu menjadi sempurna dalam hidupku. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa yang kita nyanyikan. Dengan hati yang lelah dan hancur, dan semakin jauh dari jalan-Mu, namun kasih Tuhan setia dan adil, membawaku kembali padanya. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan nyata. Aku berserah hanya padamu Tuhan. Engkau menegur dengan kasih yang tulus,
berserah Tuhan hanya padamu. Biar kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Dengan hati yang lelah dan hancur, dan semakin jauh dari jalan-Mu, namun kasih Tuhan setia dan adil membawaku kembali padanya. Dalam kelemahan kuasa Tuhan nyata, aku berserah hanya padamu Tuhan. Engkau meneguh dengan kasih yang tulus agar aku kembali ke pelukan-Mu. Mau hidup dalam kebenaran, bawaku kembali padamu Tuhan. Dalam kelemahan kuasa-Mu nyata, aku berserah Tuhan hanya padamu. Dalam kelemahan kuasa Tuhan nyata, aku berserah hanya padamu Tuhan. Engkau meneguh dengan kasih yang tulus agar aku kembali pelukan-Mu. Aku ingin hidup dalam kasih setia Tuhan. Bentuklah aku sesuai kehendak-Mu. Jadi